Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di Kisah Misteri, sebuah acara yang mengajak Anda menyelami kedalaman misteri yang terselip di antara liputan kehidupan biasa. Untuk Anda para pendengar setia di Shyflash Channel dan para pembaca yang setia di shyflash.com, kami ucapkan terima kasih karena telah bersedia menemani kami malam ini, di tengah sunyi yang berbisik seribu cerita. Di setiap sudut desa, di balik senyum ramah tetangga, di bawah pohon rindang yang seolah melindungi, seringkali tersimpan rahasia yang lebih gelap dari malam tanpa bulan. Malam ini, kita akan diajak untuk meresapi aroma tanah basah, mendengar deru angin yang membawa pesan dari alam baka, dan menyaksikan betapa sebuah ambisi bisa melahirkan kutukan yang merusak tatanan hidup, bahkan mengorbankan darah daging sendiri. Mari, duduklah yang tenang, rapatkanlah selimut, dan biarkan suara saya membawa Anda masuk ke dalam sebuah kisah yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri sepanjang malam. Kisah tentang sebuah keluarga yang terlihat berwibawa, namun menyimpan sebuah kuburan berjalan di dalam rumahnya. Nak, jangan pernah kamu mengaku sebagai anak Bapak. Hapuskan nama Bapak dari namamu. Malam itu suara tangis seorang remaja pecah di tengah keheningan sebuah gubuk tua yang tersembunyi di pematang sawah. Di luar, angin menderu kencang membawa bau anyir lumpur dan kematian. Langit seperti ikut menangis, menggantung mendung tanpa hujan, seolah enggan menyaksikan teror yang akan segera tiba. Gubuk reot itu menjadi satu-satunya tempat yang belum dijangkau oleh teror dari kegelapan. Sebuah benteng terakhir dari arus maut yang merayap. Enggak, Pak, keluarga kita keluarga terhormat. Keluarga kita sudah menolong banyak orang. Reksa bangga dengan keluarga kita, brak. Suara tubuh terhempas keras ke lantai bambu mengguncang hati Reksa. Ia menoleh dan melihat ayahnya tergolek lemah di lantai. Tubuhnya kejang-kejang. Dari telinga dan sudut matanya mengalir darah hitam pekat yang tak wajar. Seperti ada sesuatu yang sedang menggerogoti organ dalamnya dengan rakus. Bau anyir darah bercampur aroma dupa sisa ritual yang baru saja mereka lakukan memenuhi ruangan sempit itu, menciptakan aroma kematian yang begitu menyengat. Reksa berlari dan memeluk tubuh ayahnya yang mulai dingin. Tubuh itu panas demam namun terasa sekarat. Tangannya gemetar, mencoba menahan kehancuran yang ia tahu tak bisa dihentikan oleh kekuatan manusia biasa. Jangan jadi mantri seperti Bapak, Nak. Hiduplah dengan cara yang jauh berbeda. Pilihlah jalan yang tak bisa mereka temukan. Jangan biarkan mereka menemukanmu. Suara ayahnya terputus-putus, setiap kata keluar bersama darah yang mengalir dari sudut bibirnya. Bapak, jangan ngomong kayak gitu. Bapak pasti bisa sembuh. Pak, Bapak pasti bisa lawan penyakit ini, isak Reksa, matanya berkaca-kaca menahan air mata yang tak mau berhenti. Sang ayah tersenyum tipis, senyum seorang lelaki yang tahu ajalnya tinggal hitungan detik. Ia mengangkat tangannya dengan sisa tenaga, menyentuh wajah anaknya yang basah oleh air mata. Ini sudah batasnya, Nak. Pergilah, mereka akan sampai ke sini sebentar lagi. Reksa menggeleng, menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Reksa enggak akan ninggalin Bapak. Keras kepala tidak akan membawa kebaikan, Nak. Beberapa detik lagi yang ada di hadapanmu cuma mayat. Jangan dendam, Bapak cuma ingin lihat kamu hidup. Tangis Reksa pecah. Air matanya jatuh satu persatu membasahi dada ayahnya. Namun saat itulah suara-suara itu terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin jelas. Suara obor yang berdesir, langkah-langkah kaki yang berat dan serempak, serta nyanyian lirih yang seperti mantra kematian yang menusuk tulang. Reksa menoleh dari celah bilik bambu. Terlihat cahaya obor yang menyala-nyali bergerak perlahan seperti ular api yang meliuk di tengah sawah. Di tengah arak-arakan itu, sesuatu yang membuat jantung Reksa terasa diremas oleh tangan tak kasat mata. Sebuah keranda bambu diusung oleh para pria berikat kepala hitam. Di dalamnya, seonggok tubuh yang dibungkus kain kafan dengan simbol-simbol aneh yang tercoret dengan darah. Keranda itu bukan sekedar pengantar jenazah, itu adalah pembawa kutukan,
sebuah portal bagi kejahatan yang merajalela. Reksa tahu, orang-orang itu telah membunuh seluruh keluarganya. Tidak dengan pisau atau senapan, tapi dengan ritual, dengan kematian yang dijadikan alat. Dan kini mereka datang untuk menyelesaikan yang tersisa. Hanya ia yang berhasil diselamatkan, dan untuk itu ayahnya harus menukar nyawa. "Tolong, Reksa, pergi," bisik ayahnya. Kali ini lebih lemah dari sebelumnya, nyaris tak terdengar. Kaki Reksa lemas, hatinya ingin tetap tinggal, ingin menjaga sang ayah sampai akhir. Tapi naluri dan rasa takut yang menyesakkan memaksanya untuk memilih. Ia menahan tangis, mencoba memaksakan senyum meski dadanya seperti disayat belati. "Bapak, Reksa akan jadi orang baik, Pak. Reksa akan hidup bahagia sampai tua. Reksa janji, Pak." Sang ayah ingin menjawab, namun suaranya tinggal bisikan. Tapi senyuman itu masih ada, senyuman yang cukup untuk jadi kekuatan terakhir bagi Reksa. "Reksa pamit ya, Pak. Kalau semua sudah tenang, Reksa janji akan kembali. Akan kubur Bapak dan keluarga kita dengan layak." Tangan ayahnya yang lemah memberi isyarat terakhir untuk pergi. Reksa memposisikan tubuh ayahnya senyaman mungkin di amben kayu, lalu berdiri. Kakinya berat, tapi ia mulai melangkah. Tanpa menoleh, tanpa ragu. Di belakangnya, suara arak-arakan semakin dekat. Gubuk itu akan menjadi saksi bisu kematian terakhir dari keluarga yang pernah dihormati. Dan Reksa, ia kini menjadi satu-satunya pewaris nama yang harus ia kubur dalam-dalam. 5 tahun kemudian, pagi itu udara di pasar Pagerwesi masih basah oleh embun. Aroma bawang merah, tanah basah, dan bau khas tembakau kering yang terbawa angin memenuhi jalanan sempit yang ramai oleh obrolan dan teriakan pedagang. Tapi ada yang berbeda pagi ini. Keramaian yang tak biasa menyelimuti pasar. Di tiang-tiang listrik, papan pengumuman, bahkan di pintu masuk musala pasar, tertempel sebuah kertas kusam bertuliskan lebat. "Dicari, siapapun yang bisa menyembuhkan santet. Hadiah, 1 buah rumah bagi yang berhasil." Reksa Budi, pemuda bertubuh kurus, berkaos kumal dengan rambutnya yang gondrong, baru saja menurunkan karung beras dari becaknya ketika matanya tanpa sengaja menatap pengumuman itu. Ia membaca sebentar, menghela nafas pelan, lalu melanjutkan langkah menuju warung kopi langganannya. Di tangannya masih ada sisa debu beras. Tapi di matanya ada kenangan yang enggan untuk pergi, sebuah bayangan malam yang tak pernah usai dari ingatannya. "Bu Warti, tambahin air panasnya ya," ucapnya sambil menyerahkan gelas kopinya yang tinggal setengah. "Ditahin air lagi, opo yo, enak bikin baru aja sekalian," sahut Bu Warti, sang ibu penjaga warung, separuh menggoda. "Ndak usah, Bu, belum bayaran ini, hemat dulu." "Halah, ngutang dulu kan enggak apa-apa toh, Gar. Yang lain juga begitu kok." Ngapunten, Bu, saya enggak tahu umur saya sampai kapan. Kalau mati bawah hutang bisa enggak tenang saya." Bu Warti memelototkan mata sambil tergagap. Reksa, omonganmu berat banget." Obrolan ringan itu mengeluarkan kehangatan yang bisa ditemukan di sudut-sudut desa. Namun, suasana berubah saat seorang perempuan muda menghampiri meja Reksa sambil meletakkan segelas kopi yang masih mengepul. "Mas, ini buat masnya saja. Kami pesannya kebanyakan," katanya sambil tersenyum. Reksa mendongak agak kikuk. Yang benar, Mbak." Perempuan itu nampak berbeda dari umumnya pengunjung pasar. Rambutnya pendek rapi, kemeja biru langit dipadukan dengan celana jeans hitam. Badannya bersih dan modis, mencolok di tengah keramaian yang apa adanya. Di belakangnya berdiri 2 pria dan seorang perempuan lain. Mereka nampak seperti rombongan dari luar kota. "Benar, Mas, daripada mubazir." Matur suwun ya, Mbak." Reksa menerima gelas itu dengan hati-hati lalu menyentuhkan jari ke pinggiran cangkir yang hangat. "Rezeki emang enggak kemana toh, Gar," sahut Bu Warti sambil tertawa kecil dari balik rak jajan. Reksa melirik rombongan itu lagi.
Ada sesuatu dari gerak-gerik mereka. Diam tapi siaga, seolah-olah mereka bukan sekedar mampir minum kopi. Tatapan mereka menyapu sekeliling seperti mencari seseorang atau sesuatu. Saat uap dari kopi panas masih mengalun perlahan ke udara, langkah kaki kecil terdengar dari arah pintu warung. Reksa tak terlalu memperhatikan awalnya, sampai suara lembut namun canggung menyapa. "Mbak Nayaka, maaf ada yang mau ketemu." Suara itu berasal dari seorang remaja perempuan, anak dari pedagang sayur di ujung pasar. Wajahnya nampak serius sedikit tegang, meskipun ia berusaha tetap sopan di hadapan perempuan bergaya rapi yang tadi memberinya kopi. Reksa melirik, namun berpura-pura tetap sibuk mengaduk kopinya. Ada sesuatu dalam suasana itu yang berubah. Seolah udara di dalam warung mendadak menjadi lebih berat, lebih dingin. "Mereka bilang bisa menyembuhkan santet," lanjut si gadis itu lebih pelan. Kali ini hampir seperti takut kalimat itu terdengar oleh yang tidak seharusnya. Perempuan yang kini ia ketahui bernama Nayaka Kusuma menoleh cepat. Matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekedar perhatian. Ia berdiri, meninggalkan kursinya bersama dua pria dan orang perempuan dari rombongannya. Mereka berjalan pelan ke arah luar warung, namun tidak benar-benar keluar. Reksa yang sejak tadi diam memindahkan pandangannya ke jendela warung kayu di samping tempat duduknya. Jendela yang langsung menghadap keluar hanya dibatasi oleh tirai bambu yang menggantung setengah hati. Dari balik celah tirai itulah ia bisa mengintip dengan jelas. 3 sosok telah menunggu di sana. Seorang pria parubaya berbalut baju koko hitam pudar dan sarung lusuh duduk tenang di tengah. Di sisi kanan dan kirinya berdiri 2 orang tua. Wajah mereka tak asing, pedagang lama di pasar. Tapi jarang bicara, seperti bayangan yang hanya hadir ketika diperlukan. Nayaka menyapa pria itu dengan sedikit membungkuk. Ia ditemani Mas Sukar, seorang penjaga perkebunan yang ia percaya. "Saya Nayaka dari Kebun Kencana Sari. Apa Bapak benar bisa menyembuhkan santet?" tanyanya. Suaranya lembut tapi jelas membawa desakan. Reksa menegang. Ia mengenali pria itu. Bramasto Jagaraga. Nama yang bergaung seperti bisik-bisik angin malam di kalangan pasar. Tak ada yang pernah benar-benar tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau bagaimana ia bisa selalu muncul ketika ada yang membutuhkan atau ketakutan. Tapi semua sepakat, Bramasto bukan orang biasa. Orang bilang ia punya karamah, aura yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu yang menempel di belakang punggungnya. Sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri walau ia hanya duduk diam. Bramasto tersenyum simpul, menoleh pada Nayaka. "Ceritakan dulu masalahnya, Dek Nayaka," kata Bramasto, suaranya berat namun halus seperti bisikan dari balik daun kering. Biar Mas Bramasto bisa memahami kondisinya. Nada ucapannya terkesan menggoda, tapi bukan dalam arti jenaka. Ada sesuatu yang menyelip, entah ujian, entah jebakan. Nayaka tampak sedikit tak nyaman. Ia menarik nafas lalu duduk perlahan. "Kakak saya, Sinta Kusuma, sudah sebulan ini tak sadarkan diri. Dokter bilang semua organ tubuhnya normal, hasil pemeriksaan bersih, tapi dia terus melemah. Tak bangun, tak makan. Hanya diam seperti orang yang jiwanya disembunyikan." Reksa menahan nafas. Cerita seperti itu bukan hal yang asing di desa, tapi tetap saja membuat jantungnya berdebar. "Kami sudah ke rumah sakit, ke banyak tempat, tapi tidak ada perubahan. Dan kini kebun mulai resah. Orang bilang kakak saya terkena kiriman, dan kami tidak punya pilihan lain selain mencari penawar dari jalur yang belum pernah kami sentuh." Bramasto tak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak seperti tertidur. Tapi Reksa bisa merasakan suasana di luar jendela mulai berubah. Angin berhenti bertiup. Daun-daun di atap rumbia tak lagi berdesir. Bahkan suara pasar yang tadinya ramai kini terasa jauh, seperti ditarik perlahan ke belakang layar dunia. Lalu Bramasto membuka mata dan menatap Nayaka dengan tatapan yang membuat Reksa merinding tanpa alasan yang jelas. "Kalau memang ini benar kiriman," ucap Bramasto perlahan.
Suaranya seperti menggantung di antara desir angin pasar yang mendadak terasa sunyi. Maka satu rumah bukanlah hadiah yang cukup. Wajah Nayaka langsung berubah. Tatapannya menajam, keningnya mengerut. Maksud Bapak, kalau memang Bapak bisa menyembuhkan, tentu bisa kami pertimbangkan. Tapi jangan main-main dengan hal seperti ini. Nada Nayaka terdengar tenang, tapi jelas ada ketegangan yang ia tahan dengan keras. Brahmasto tersenyum. Senyum itu bukan senyum biasa. Terlalu lama, terlalu tipis, dan terlalu penuh makna. Sesuatu dalam rautnya membuat udara di sekeliling mereka seperti menegang. Aku akan sembuhkan kakakmu, asalkan hadiahnya ditambah. Bukan rumah, tapi kau, Nayaka, kau harus jadi istriku. Brak, tangan Nayaka menggebrak meja hingga gelas-gelas di atasnya bergetar. Ia berdiri. Sorot matanya kini menyala seperti api. Kurang ajar kau, Brahmasto. Mas Sukar, pria tegap yang mendampingi Nayaka langsung melangkah maju memberi peringatan. Tapi Brahmasto hanya tertawa kecil, tak bergeming. Tenang, tenang, aku hanya berkata jujur. Tahu majikanmu pasti sadar, tak ada waktu lagi. Kakaknya bisa mati kapan saja. Wajah Nayaka menegang, marah, muak, jijik, tapi juga takut. Ia sedang berada di titik paling genting dalam hidupnya, dan Brahmasto mengetahuinya. Apa kau sungguh bisa menyembuhkan Mbak Sinta? Tanya Nayaka. Suaranya bergetar menahan amarah. Tangannya mengepal. Ia menatap Brahmasto seolah ingin membunuhnya. Namun ia butuh jawaban. Di pasar ini, hanya aku yang bisa mengatasi urusan santet. Kau mau berharap pada siapa lagi? Jawab Brahmasto, kini lebih sombong. Dengan santai ia menyentuh pipi Nayaka, satu gerakan yang membuat darah Nayaka mendidih. Jangan kurang ajar kau, Mas Sukar tak bisa menahan diri. Ia menyambar gelas kopinya dan menyiramkan isinya ke wajah Brahmasto. Kami tak butuh bantuan preman pasar macam kamu. Brak, Brahmasto menepis gelas itu dan langsung melayangkan pukulan keras ke wajah Mas Sukar. Dua pria tua yang datang bersamanya ikut maju, menahan siapapun yang ingin melerai. Reksa yang sejak tadi mengintip dan merasakan aroma keributan yang membara langsung mundur. Ia memilih menjauh dan kembali ke truk berasnya. Karamah kau cuma preman pasar bergedok dukun, hardik Mas Sukar yang berdarah di pelipisnya. Satu pukulan lagi mendarat telak. Mas Sukar terhuyung. Nayaka menjerit. Orang-orang di pasar hanya menonton diam. Tak satu pun yang berani ikut campur tangan. Brahmasto mengangkat meja, membaliknya dengan keras. Tak ada yang berani menantang Brahmasto di pasar ini. Mereka bisa mati di tempat, teriaknya. Dan saat pukulan berikutnya nyaris mendarat, brak, sebuah karung beras jatuh, menghantam kepala Brahmasto. Diikuti tubuh seorang pria gondrong yang ikut terguling bersamanya. Maaf, Mas. Enggak sengaja. Suara gugup itu milik Reksa. Wajah Brahmasto merah padam. Tapi sebelum ia bisa bicara, satu lagi karung beras dilempar dari atas truk. Jangan jatuhin lagi, Gar. Rugi kita. Suara dari atas truk menggelegar. Reksa berusaha menangkap karung itu, tapi langkahnya goyah dan brak. Ia kembali menjatuhkannya tepat ke arah Brahmasto. Maaf lagi, Mas. Kayaknya saya lagi nggak enak badan. Reksa menunduk meminta maaf, tubuhnya gemetar. Plak, satu tamparan keras dari Brahmasto mendarat di kepala Reksa. Tapi kali ini, mata-mata di pasar menoleh. Gelak tawa meletup dari beberapa orang yang menonton. Mereka tak lagi takut. Mereka tertawa karena Brahmasto yang biasanya menebar teror kini terlihat konyol. Yah, mikir kalian semua, Brahmasto marah besar. Ia tak ingin jadi bahan tontonan. Ia berbalik, menembus kerumunan. Ingat ini, Nayaka, kalau kau butuh nyawa kakakmu kembali, syaratku tetap sama. Lalu ia menghilang ke dalam kegelapan pekarangan. Hah, penipu, gumam Nayaka geram. Reksa berdiri perlahan, menghampiri Nayaka. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Tenang saja, Mbak. Sebelum dia balik lagi, Sinta sudah sembuh.
Nayaka menatapnya. Ada senyum kecil di wajahnya, antara harapan dan keraguan. Sosok di hadapannya hanya seorang kuli panggul yang datang naik kijang tua dan suka ngelawak. Sulit dipercaya bahwa lelaki ini mungkin satu-satunya harapan terakhir. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya hatinya sedikit tenang. Bu, pria gondrong tadi siapa? Bisik Nayaka pada Bu Warti. Bu Warti tertawa kecil. Oh, Reksa, cuma kuli panggul, non. Tapi orangnya baik. Emang irit omong kalau sama orang yang baru kenal. Nayaka menatap kembali bungkusan bunga di tangannya, lalu melihat keadaan Mas Sukar yang memprihatinkan. Ia pun tak membuang waktu lagi dan bergegas kembali meninggalkan pasar untuk mengobati Mas Sukar. Sementara keributan pasar mulai mereda, Reksa dengan wajah pucat dan peluh membasahi dahi melangkah masuk ke dalam warung kecil yang menjadi posko kuli panggul. Di dalam, seorang pria bermata sipit sedang duduk dengan serius. Jari-jarinya lincah menghitung angka-angka di kalkulator tua yang berbunyi setik-setik-setik. Pria itu tidak lain adalah Pak Bayu, pemilik toko sembako dan bos Reksa. Gar, kenapa muka lu kayak abis lihat pocong di balik utang? Tanya Pak Bayu tanpa menoleh, masih asik dengan angka-angkanya. Maaf, Kak, saya kasbon 2 karung beras, jawab Reksa dengan senyum kecut. Tik-tik-tik, plak. Kalkulator berhenti. Pak Bayu menurunkan kacamatanya yang nyaris jatuh dari hidung, lalu menatap tajam ke arah Reksa. 2 kalung, Gar. Reksa menggaru-garu kepala. 2 karung kok, Kak, bukan kalung. Saya nggak dagang perhiasan. Plak. Sebuah buku nota mendarat lembut tapi menyakitkan di kepala Reksa. Iya. 2 kalung, woi, dengar lu ngomong 2 kalung. Iya kok 2 kalung, Reksa mengalah, malas debat dengan bosnya yang punya kamus bahasa sendiri. Kalung adalah kode Pak Bayu untuk karung. Pak Bayu mendongak, menatap keluar jendela. Di sana terlihat 2 karung beras tergeletak pasrah di depan warung kopi, dikelilingi tawa orang-orang pasar yang tadi melihat drama karung terbang. Itu beras yang lu lempar ke Bramasto? Iya kok, Kak, jawab Reksa pasrah. Pak Bayu mendengus lalu bersandar kembali ke kursinya. Udah, nggak usah lu ganti. Tapi bersihin tuh beras, jangan sampai ngeropotin yang punya warung. Warung kok bukan warung. Iya warung, sama aja kan. Jangan ngajarin gua ngomong, tukas Pak Bayu dengan gaya khasnya. Reksa terdiam mencerna kalimat tadi. Iya agak bingung, ini serius nggak perlu diganti, Kak? Iya, enggak usah. Gua malah puas lihat beras itu mendarat di kepala Bramasto. Itu dia udah kayak mafia pasar, bikin semua orang takut. Pak Bayu tertawa pendek, lalu menambahkan dengan logatnya yang makin kental. Lagian lu kan nolongin orang. Mungkin gua bisa kebagian pahala dikit-dikit. Reksa menahan tawa. Ia salut juga dengan cara berpikir Pak Bayu. Orang kocak namun tegas. Iya, Olang, udah diam, kata Pak Bayu, lalu mengambil beberapa lembar uang dan menyodorkannya. Ini ongkos panggul 50.000. Lu usah bantuin lagi ya, ada barang turun. Siap, Kak, siap. Terima kasih banyak, Koh. Wajah Reksa langsung cerah seperti abis dapat bonus gaji. Senyum sumringahnya merekah. Ia pun keluar dari warung dan disambut oleh Umar yang menepuk pundaknya sambil tertawa kecil. Beruntung loh, Gar, kukira tadi lu bakal nombok gaji. Iya, Umar, rezeki anak gondrong. Reksa melirik 2 karung yang berserakan itu. Dalam pikirannya, ia udah ngebayangin nasi uduk dan lontong buat 2 minggu ke depan. Kini giliran Umar yang masuk ke warung untuk ambil upahnya. Pak Bayu baik banget, saya udah deg-degan. Reksa bakal utang lagi ke saya, katanya sambil tertawa. Pak Bayu menyodorkan jumlah uang yang sama tanpa basa-basi. Reksa tuh orang baik. Waktu anak Oe sakit dia yang nolongin dan dia gak minta apa-apa. Lu jangan jahat sama dia, Umar. Tenang saja, kok. Enggak, cuma Pak Bayu yang pernah ditolongin si gondrong itu, balas Umar sambil mengambil uangnya dan berpamitan. Ketika Nayaka sampai di rumah,
malam sudah menua. Angin lereng gunung berdesir halus, menggesek daun-daun bambu dengan suara seperti bisikan samar. Cahaya lampu redup di dalam rumah memantulkan bayangan panjang di dinding rumah kayu yang cukup megah itu. Di ruang tengah, ia mendapati ibunya sedang duduk bersimpuh, memandangi seorang pria tua berjubah lusuh, berselendang kain batik kumal. Rambutnya memutih panjang terikat, dan matanya cekung seperti sumur tak berdasar. Itulah Mbah Gandring. Nayaka segera bergabung, duduk pelan di samping ibunya yang menoleh sekilas. "Gimana, Bu? Tunggu dulu," katanya mau diperiksa Mbah Gandring, jawab ibunya lirih. Matanya tak lepas dari sosok tua itu. Mbah Gandring duduk bersila di samping Sinta yang masih terbaring tak sadarkan diri di kamarnya. Tangannya yang keriput menyentuh satu pergelangan tangan Sinta yang tak terpasang jarum infus. Ia menunduk, bibirnya berkomat kamit melafalkan doa atau mungkin mantra dalam bahasa yang tak sepenuhnya dimengerti. Suaranya rendah, seakan berasal dari tempat yang jauh. Lama ia membacakan, hingga tiba-tiba tubuhnya menegang, matanya melotot, lehernya seperti dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nafasnya tersengal dan dadanya naik turun tak beraturan. Tangan yang menyentuh nadi Sinta mencengkeram kuat sebelum akhirnya terlepas dengan tiba-tiba. Semua terdiam, suasana terasa menekan, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus. "Gimana, Bah?" Suara Ibu Nayaka gemetar. Mbah Gandring berdiri perlahan, matanya masih kosong, nafasnya berat. Ia membaca sesuatu yang lebih pendek kali ini sebelum menunduk dan menggeleng lemah. "Maaf, Bu. Ilmu saya terlalu dangkal. Sepertinya bukan saya yang ditakdirkan untuk menyembuhkan Nasita." Suaranya parau, seolah keluar dari dalam sumur. Nayaka menunduk, menggenggam tangan ibunya yang mulai gemetar. Harapan yang sempat muncul itu kembali padam seperti lilin yang ditiup malam. "Bah, kalau bukan Bah siapa?" "Apa, Bah? Tahu seseorang yang bisa?" tanya Nayaka, suaranya pelan tapi tegas. Mbah Gandring menatap Nayaka lama. Sorot matanya mengabur seperti menimbang sesuatu yang berat. "Mungkin ada, tapi apa, Bah?" Ia tampak ragu. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara. Akhirnya ia berkata pelan, "Kalau ada yang ilmunya lebih tinggi dari saya, dia biasa di pasar Pagar Wesi. Namanya Bramasto." Mendengar nama itu, wajah Nayaka langsung berubah. Tatapannya mengeras, nadanya dingin. "Enggak ada orang lain, Bah. Sayangnya, tidak di wilayah ini. Hanya Bramasto yang menguasai ilmu setinggi itu." Mbah Gandring pun berpamitan dengan janji lirih jika ada yang bisa ia bantu untuk keluarga Kusuma, ia akan datang. Tapi malam itu ia pergi seperti bayang, hening, dan tidak meninggalkan jejak. Setelah kepergian Mbah Gandring, ibunya bertanya, "Memangnya ada apa dengan Bramasto, Nak?" Wajah Nayaka mengeras, rahangnya mengatup. "Dia penipu, Bu. Masukar babak belur dikeroyok karena dia. Kita nggak bisa percaya orang seperti itu." Lalu ia bangkit meninggalkan ibunya yang masih terpekur dan kembali ke kamarnya. Di dalam, ia membuka tasnya dan mendapati bungkusan yang diberikan oleh Reksa. Bau segar langsung menyeruak, aroma bunga, rempah-rempah, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada nuansa magis yang samar. Diam-diam Nayaka menaruh bunga-bunga itu di atas nampan dan menyelipkannya ke kolong kasur kakaknya. Ia juga memanggil penjaga kebun untuk membuka satu genteng tepat di atas kasur Sinta. "Tenang, Kak. Nayaka akan cari cara apapun itu," bisiknya sambil membelai rambut kakaknya. Sinta tetap terbaring, wajahnya pucat, cantik dalam kesakitan. Namun aroma amis mulai menyeruak, makin pekat dari waktu ke waktu. Malam pun larut, Nayaka menutup matanya meski pikirannya tetap berjaga. "Pergi, pergi," teriakan perempuan memecah sunyi malam. Rumah Kusuma sontak geger. Nayaka terbangun, begitu juga kedua orang tuanya. Mereka saling pandang dalam gelap. "Itu suara Sinta?" tanya sang ayah dengan suara tercekat.
Mereka bertiga berlari menuju kamar Sinta. Pintu didobrak dan pemandangan di dalam membuat jantung mereka nyaris berhenti. Di atas tubuh Sinta, berdiri sosok kakek tua berkulit hitam legam. Tubuhnya kurus tinggal tulang, rambut panjang menjuntai seperti benang basah. Ia berdiri dengan satu kaki di dada Sinta. Kulitnya penuh borok dan bintil yang nampak bernanah. Matanya kosong, tapi menatap dalam ke arah wajah Sinta. Tidak ada suara, hanya dengus nafas berat dan bau amis busuk yang menusuk hidung. "Kak Sinta," Nayaka menjerit dan mencoba masuk. Tapi begitu tubuhnya menyentuh ambang pintu, sosok itu menghilang dalam sekejap. Sinta pun kembali tak sadarkan diri. Sang ayah mengguncang-guncang tubuh Sinta. "Sit, bangun, nak." Sita bangun, namun tak ada reaksi, hanya bau amis menyengat yang kini memenuhi seluruh kamar. Nayaka mencium bau itu dan tersentak. Itu bukan dari tubuh Sinta. Ia menunduk, mengintip ke bawah kasur. Nampan yang ia letakkan di sana kini nampak berubah. Ia menariknya perlahan. Kembang-kembang itu telah berubah menjadi hitam legam seperti terbakar dari dalam. Rempah-rempahnya meluruh, dan bau amis tajam menusuk hingga memaksa mata berkaca. Itu apa, nak?" Suara ibunya bergetar. "Tadi ini masih kembang, Bu. Seorang kuli di pasar. Dia yang ngasih ini," katanya ikhtiar untuk menyembuhkan Kak Sinta. Orang tua Nayaka saling berpandangan. Kebingungan dan kecemasan nampak dalam diam mereka. "Bawa orang itu ke sini, nak." Tapi Pak, dia cuma kuli panggul, bukan dukun, bukan siapa-siapa." Justru karena itu, selama ini tak ada yang bisa membuat Sinta bereaksi. Entah ini pertanda baik atau buruk, kita harus tahu kebenarannya. "Ajak dia ke sini, nak." Nayaka tak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Sisa malam itu ia lalui tanpa tidur. Duduk termenung di serambi rumah sambil memandangi langit kelam, berharap jawabannya datang sebelum segalanya terlambat. Pagi itu seperti biasa, Reksa sudah ada di pasar sebelum matahari benar-benar bangun. Langkahnya sigap, tapi sempat berbelok ke satu warung kopi kecil di sudut pasar, warung Bu Warti, tempat di mana hari-harinya biasa dimulai. "Mas Reksa, tuh udah ada yang nungguin," sambut Bu Warti sambil menuangkan kopi panas ke dalam cangkir kaleng yang catnya sudah mulai mengelupas. Reksa mengangkat alis, matanya langsung tertuju ke sebuah meja di pojok warung yang ditempati 4 orang, dan salah satu dari mereka sangat ia kenal. "Mas Reksa." Nayaka bangkit dari duduknya dan menyapa. Wajahnya sedikit gugup tapi penuh harap. Reksa mendekat pelan, menggaruk tengkuknya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya nampak lesu, ciri khasnya. Mbak Nayaka nih. Ada apa ya?" "Duduk dulu, Mas. Ngobrol santai aja, enggak perlu tegang." Nayaka menepuk kursi di sampingnya lalu menggandeng tangan Reksa untuk duduk bersama Mas Sukar dan Mas Sarno. Begitu Reksa duduk, Bu Warti tiba-tiba menutup pintu warung dan menggantung papan tutup sementara di depan jendela. "Loh, Bu, kok ditutup toh?" Reksa langsung jingling-jinglik. "Ini warung disewa khusus Mbak Nayaka pagi ini. Biar ngobrolnya tenang, gak ada yang ganggu kayak kemarin," jawab Bu Warti sambil tersenyum serius. Reksa mulai kikuk. Saya harus kerja ini, Mbak." "Tenang dulu, Gar," potong Bu Warti sambil meletakkan 3 piring gorengan panas di atas meja. "Tahu isi, singkong goreng, dan tempe mendoan. Kesukaanmu semua." Begitu aroma gorengan mengepul, air liur Reksa otomatis tertelan. Tanpa banyak basa-basi, tangannya meluncur, mengambil tahu isi dan menggigitnya seolah belum makan seminggu. "Oke, Mbak, sekarang kita bisa bicara," katanya sambil mengunyah rakus. Lidahnya sempat meletup karena tahu itu masih panas. Alah, giliran ada kopi sama gorengan langsung jinak. "Lah, iya toh, Mbak. Bensinnya kuli panggul tuh ini tahu isi sama kopi hitam," balas Reksa dengan melotot penuh. Tawa meledak di sisi warung. Suasana mendadak hangat dan akrab. Gini,
Mas, kembangnya berubah gimana? Mbak Sinta sempat sadar ya? Tanya Nayaka mulai bicara. Tapi belum sempat Nayaka menjelaskan, Reksa sudah menebak. Kembangnya berubah jadi hitam, Mbak. Mbak Sinta sempat sadar, teriak-teriak, terus pingsan lagi. Nayaka kaget saat Reksa seolah mengerti akan apa yang ia katakan. Ia pun mengeluarkan beberapa helai bunga yang menghitam dari kantong plastik kecil. Reksa memandang bunga itu sejenak, lalu kembali menyeruput kopinya. Parah, Mbak, ini bukan santet ecek-ecek. Kalau bisa setannya minggat begitu ritualnya dijalankan. Ini santet tukar nyawa. Si pengirim santet ngorbanin nyawa manusia buat mastiin Mbak Sinta ngerasain sakit sebelum akhirnya meninggal. Raut wajah Nayaka langsung berubah cemas. Serius, apa ada cara buat nyelamatin? Tanya Mas Sukar. Reksa meletakkan gelasnya. Wajahnya datar tapi ada kesan tenang di matanya. Ada. Nayaka menatap penuh harap. Mas Reksa bisa ke rumah saya sekarang? Reksa menghabiskan gorengan di tangannya dan menyeruput kopi hitamnya. Hari ini saya mesti kerja loh, Mbak. Libur sehari bisa dong? Rayu Nayaka setengah bercanda. Reksa memandang orang-orang di sekitarnya. Mulutnya masih sibuk mengunyah tahu isi. Lalu dengan ekspresi sok serius, ia bertanya, di rumah mbaknya ada gorengan juga? Ada, Mas. Ada kopi juga. Ada kopi dari kebun Kencana Sari. Kualitas dewa, Mas, jawab Mas Sarno semangat. Mas Reksa harus nyobain, sambung Mas Sukar. Reksa mulai tersenyum kecil membayangkan sajian yang ada di sana. Tapi ia masih ingat sisa uang receh di kantongnya. Ia menggenggamnya diam-diam. Ya udah, saya ikut. Tapi jasa saya nggak gratis. Miskin-miskin gini saya juga doyan duit, katanya santai namun jujur. Nayaka langsung sigap. Ia membuka tasnya, mengeluarkan amplop coklat yang isinya lumayan tebal. Masnya mau dibayar duluan. Minta berapa? Saya udah siapin. Kalau kurang nanti saya lunasi di rumah. Alhamdulillah. Kalau bisa dibayar di depan, balas Reksa sumringah. Berapa, Mas? Nayaka mengeluarkan amplop coklatnya dan menghitung isi amplopnya yang bernilai jutaan. 35.000, balas Reksa sambil menyeruput kopinya. Saat itu seketika Nayaka dan kedua penjaganya menatap Reksa dengan bingung. Kalau enggak sampai setengah hari, 50.000 aja enggak apa-apa. Saya bisa balik lagi ke pasar ngangkut yang truk siang. Nayaka menghela nafas sambil tertawa kecil. Ia hampir lupa orang di depannya ini memang bukan dukun, bukan ustaz, bukan siapa-siapa. Tapi mungkin justru itu membuatnya bisa dipercaya. Mobil kijang tua yang membawa Reksa akhirnya sampai di halaman sebuah rumah kayu besar dan rapi di tengah kebun. Angin lembut membawa aroma kopi segar dari kejauhan dan suara burung terdengar bersahutan. Loh, ada mobil lain? Tanya Nayaka sambil turun dari mobil. Matanya menyipit menatap sedan hitam di sudut halaman. Mungkin tamu juga, tebak Mas Sarno sambil membantu membuka pintu untuk Reksa. Begitu masuk rumah, aroma kayu dan kopi langsung menyambut. Namun kehangatan itu segera digantikan rasa penasaran saat mereka mendapati beberapa orang asing sudah duduk di ruang tamu. Beberapa nampak tua, satu orang bahkan berdandan ala dukun dengan kalung manik-manik dan jubah hitam. Mereka mau ngobatin Pak Sita? Tanya Nayaka pada ibunya yang muncul dari arah dapur. Iya, Nak, mereka katanya paham soal persantetan, tapi ya, begitu. Belum ada hasil, jawab ibu Nayaka pelan. Nayaka menoleh ke ruang tamu, mendapati dua orang pintar lainnya duduk dengan tenang. Sementara satu orang lainnya masih berada di dalam kamar Mbak Sinta. Ia melangkah cepat menuju kamar, lalu mendadak menghentikan langkahnya. Bu, itu Bramasto, kan? Serunya dengan suara tertahan. Iya, Nak, dia datang katanya bisa bantu nyembuhin. Tapi, Bu, dia itu kurang ajar. Dia bilang mau sembuhin Sinta, tapi syaratnya minta nikah sama Nayaka. Suara Nayaka naik ke 1 oktav. Amarahnya sulit ditahan. Ibunya menghela nafas panjang. Tenang, Nak,
Bapakmu udah tolak mentah-mentah. Tapi ya, itu dia sekarang minta bayaran rumah dan mobil. Manusia rakus. Grur. Nayaka mengepalkan tangan. Dari belakang, suara batu kecil terdengar. Tenang, Mbak. Ilmunya enggak setinggi harganya kok, ujar Reksa dengan nada santai, berdiri di belakang Nayaka sambil menahan senyum. Ini siapa, Nak? Ini Bu, Mas Reksa yang kemarin Ibu minta Nayaka panggil. Oh, itu. Ibu Nayaka tersenyum ramah dan mendekati Reksa. Maaf ya, Mas, udah ngerepotin. Enggak, Bu, enggak repot sama sekali kok. Ibu malah kelihatan butuh istirahat. Mata Ibu kayak belum tidur 2 malam. Kelihatan banget ya. Ya sudah, Ibu tinggal dulu ya. Kalian ngobrol saja dulu. Saat Ibu Nayaka meninggalkan mereka, 2 dukun tua di ruang tamu itu melirik ke arah Reksa dengan penasaran. Tapi Reksa nampaknya punya fokus lain. Kopi kencana sari kualitas dewa, gumamnya pelan sambil batuk-batuk kecil. Nayaka menoleh heran. Loh, kenapa, Mas? Mas Sukar langsung nyambung. Oh alah, kopinya ya, Bi. Tolong buatin kopi spesial buat tamu kita. Nayaka menepuk dahinya. Aduh, maaf banget, Mas Reksa. Saya lupa. Nah, masa sih harus batuk seharian baru sadar? Goda Reksa sambil garu-garu kepala. Tak lama, segelas kopi hitam panas datang di atas nampan kayu. Aroma tajam dan manis memenuhi ruangan. Reksa menyeruputnya perlahan, matanya langsung menyipit puas. Ah, Mas Arno nggak bohong. Kopinya kualitas dewa. Bahaya nih. Bahaya gimana, Mas? Lah nanti kopi di warung Bu Warti jadi nggak kerasa enak lagi dong, jawab Reksa membuat semua tertawa lepas. Kalau Mbak Sinta sembuh, saya stok kopi ini banyak ke warung Bu Warti, ujar Nayaka sambil tertawa kecil. Wah, bilangin buat Reksa dong. Kalau dijual bebas nanti saya nggak kebagian bangku. Tenang saja, Mas. Bisa diatur, balas Nayaka sambil geleng-geleng geli dengan tingkah laku polos tapi nyentrik sang kuli panggul. 2 orang pintar yang sedari tadi duduk mendengarkan mulai memandangi Reksa lebih dalam. Salah satu dari mereka, perempuan tua berselendang hitam, akhirnya bersuara. Masnya ini mau bantu ngobatin juga ya? Tanyanya. Dialah Mbah Inten, dukun dari desa di Kediri. Reksa tersenyum canggung, menyeruput kopi lagi menghindari pertanyaan. Iya, Mbah, saya yang minta tolong Mas Reksa, jawab Nayaka cepat. Ia enggan menonjolkan Reksa. Memangnya bisa? Mbah Inten menyipitkan mata. Sebelum sempat melanjutkan, dukun pria di sebelahnya, Ki Ageng Gede, menyentuh tangan Mbah Inten. Jangan menilai orang dari tambangnya, Mbah. Kita belum kenal dekat sama anak Reksa. Ya, benar sih, tapi jangan menipu ya. Keluarga Kusuma orang baik. Saya enggak mau kalau ada orang yang menggunakan kesempatan ini buat nipu. Reksa menatap Mbah Inten sejenak. Tatapannya tenang, tapi cukup tajam untuk membuat ruangan sejenak sunyi. Ia lalu menyelipkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkan sesuatu. Mbak, saya dibayarnya nanti saja, Mbak. Kalau Mbak Sinta sudah sembuh, ini saya kembaliin. Saya takut dibilang nipu, ucap Reksa polos, mengembalikan uang Rp50.000 yang ia terima tadi. Nayaka terdiam, matanya berkaca, tak percaya dengan kejujuran yang begitu tulus. Mbah Inten dan Ki Ageng Gede pun saling pandang, takjub. Waktu berlalu perlahan, senja telah lama turun dan malam mulai menyelimuti langit kebun dengan kabut tipis. Ibu Nayaka keluar dari kamarnya setelah beristirahat usai salat maghrib. Namun, aroma kemenyan masih tercium kuat dari kamar Sinta. Ritual Brahmasto rupanya belum selesai. Di depan kamar, Nayaka dan ibunya berdiri diam mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Di dalam, suasana terasa tidak biasa. Cahaya temaram dari lampu minyak menyinari sosok Sinta yang terbaring lemah. Namun di sekelilingnya, api-api kecil melayang pelan seperti kunang-kunang yang menyala merah, mengitari tubuhnya. Keduanya saling pandang.
Ada keanehan tapi juga ada harapan. Brahmasto duduk bersila di tengah lingkaran garam dan dupa. Mulutnya komat kamit melafalkan mantra. Sesekali tubuhnya berguncang pelan. Tiba-tiba, prang, suara keras memecah kesunyian. Tungku tanah liat tempat membakar kemenyan meledak pecah berantakan. Asap mengepul dan Brahmasto terhuyung ke belakang, jatuh terduduk dengan wajah memutih seputih kapur. Masya Allah, teriak Ibu Nayaka kaget. Brahmasto buru-buru bangkit dan memadamkan lilin-lilin di sekitarnya. Ia menghapus keringat di dahinya yang dingin. Aman, Bu. Tenang. Dengan beberapa ritual tambahan, Sinta insya Allah bisa sadar, jawab Brahmasto gugup, namun matanya enggan menatap siapapun. Nayaka mendekat, suaranya tegas. Sadar loh, Mas. Mbak Sinta masih terbaring, matanya belum gerak, tubuhnya masih dingin. Brahmasto melirik Nayaka sambil mengatur nafas. Nada bicaranya tiba-tiba berubah, lebih lembut bahkan menggoda. Tenang, Dewi Nayaka, dengan sedikit tambahan ayam cemani, pusaka kuningan, dan ya, sedikit mahar, Mas Brahmasto akan pastikan Sinta sembuh total. Nayaka melotok, jangan percaya, Bu. Dia jelas-jelas cuma menipu kita. Namun, Ibu Nayaka nampak ragu. Harapan yang tipis membuatnya masih ingin percaya pada siapapun yang menjanjikan kesembuhan anaknya. Lalu pandangan Brahmasto tiba-tiba terpaku. Ia baru menyadari keberadaan Reksa yang sedang duduk santai di ruang tengah menikmati kopi dengan wajah tenang. Matanya menyipit. Reksa, kamu ngapain di sini? Kuli Panggul juga bisa ikut campur urusan ginian ya. Jangan sok mau nyembuhin Sinta kamu. Reksa menoleh santai, menaruh cangkir kopi di meja. Ya jelaslah, Mas. Jelas apa? Ya jelas saya Kuli Panggul. Kerjanya saya ya manggul, ngantar hasil kebun, bukan nyembuhin orang. Ia menunduk sedikit, pura-pura polos. Brahmasto mengendus, merasa menang. Ia membusungkan dadanya lalu mengambil tas jimatnya. Tanpa mengucap salam atau pamit, ia berjalan pergi melewati ruang tamu, menyisakan aroma kemenyan yang tajam menusuk hidung. Namun sebelum melewati pintu, ia menoleh sebentar dan berkata tajam, kalau ibu benar-benar mau sembuh, siapkan mahar untuk ritual berikutnya. Dan seperti bayangan malam, ia pun menghilang ke dalam kegelapan pekarangan. Hah, penipu. Gumam Nayaka geram. Reksa berdiri perlahan, menghampiri Nayaka. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Tenang saja, Mbak. Sebelum dia balik lagi, Sinta sudah sembuh. Nayaka menatapnya. Ada senyum kecil di wajahnya, antara harapan dan keraguan. Sosok di hadapannya hanya seorang kuli panggul yang datang naik kijang tua dan suka ngelawak. Sulit dipercaya bahwa lelaki ini mungkin satu-satunya harapan terakhir. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya hatinya sedikit tenang. Menjelang tengah malam, suasana rumah itu telah hening, nyaris tanpa suara. Angin malam yang menusuk tulang berembus dari celah jendela. Setelah meminta izin dengan nada rendah dan sorot mata yang berubah serius, Reksa melangkah masuk ke kamar Sinta. Tak ada lagi gurauan dalam dirinya. Langkahnya kini berat, penuh beban. Di luar kamar, Mbah Inten dan Ki Ageng Gede mengintip dari balik tirai. Kedua dukun itu tak bisa menahan rasa ingin tahu. Mereka telah mencoba segalanya, namun kini hanya bisa menjadi saksi. Reksa mengeluarkan sesuatu dari kantong kecil di balik bajunya. Sebatang kunir. Ia menggenggamnya erat, lalu meremukannya hingga sarinya keluar. Menggoreskan getahnya ke dahi, kedua telapak tangan, dan kaki Sinta yang terbaring kaku. Kunir memang bisa mengusir makhluk halus, tapi ini tak akan cukup, bisik Mbah Inten lirih, setengah mencibir, setengah khawatir. Keraguan jelas terpancar dari wajah mereka, tapi Reksa tak tergoyahkan. Ia mengambil segelas air dari mangkok tanah liat, membacakan doa dengan suara yang sangat lirih, nyaris hanya berupa bisikan gaib yang menggema dalam rongga kamar. Lalu ia menyentuhkan air itu ke bibir Sinta. Beberapa tetes masuk ke tenggorokan, dan mata Sinta tiba-tiba terbuka lebar. Astaga,
Tidak mungkin, seru Mbah Inten tertegun. Tubuhnya mundur selangkah, dan Ki Ageng Gede segera menarik Nayaka serta ibunya menjauh. "Awas!" teriak Ki Ageng Gede. Mata Sinta tidak bergerak, hanya melotot ke satu arah, menatap sudut kamar yang kosong atau yang mereka kira kosong. Dalam sekejap, sosok itu muncul. Sosok kakek tua berambut putih panjang. Tubuhnya hitam legam, dipenuhi bintil busuk dan borok yang mengalirkan nanah. Ia berdiri di sana dengan satu kaki menjejak dada Sinta. Ia menatap ke arah Reksa dengan sorot mata yang membara, merah darah. Ki Ageng Gede menahan nafas. Bocah itu benar-benar bisa memunculkan pembawa santet itu, gumamnya tak percaya. Ia seorang dukun sepuh, bahkan belum pernah berhasil membuat makhluk itu menampakkan diri. Serak, langit di luar mendadak menggelegar. Petir menyambar, dan hujan turun seketika. Deras mengguncang atap rumah kayu itu. Lampu-lampu padam serempak, rumah mendadak gelap gulita. Hanya tersisa suara gemuruh langit dan hujan yang memukul-mukul bumi. "Apa yang terjadi ini?" gumam Ibu Nayaka panik. Mas Sukar dan Mas Sarno segera bergegas menyalakan lampu minyak, mencoba menghalau pekatnya malam. Dengan cahaya redup, mereka kembali ke kamar, dan di sana pemandangan yang mereka lihat membekukan darah mereka. Sinta sudah tak lagi diranjang. Ia merayap di dinding, kakinya tak menyentuh lantai, tubuhnya membungkuk tak wajar. Wajahnya hancur, penuh gurat luka dan darah hitam. Matanya tak bergedik, menatap Reksa. Kilatan petir menyinari seisi kamar dalam sekejap. Dan setiap kilat, posisi Sinta berpindah dari satu dinding ke dinding lain seperti sesosok laba-laba terkutuk. "Kaksit!" dia merayap di tembok, "Bu!" Nayaka menjerit, tubuhnya menggigil hebat. Belum pernah ia merasa sedekat ini dengan kematian. Mbah Inten menjerit, "Jangan biarkan iblis itu menyentuh darah keturunan Kusuma." Duar, petir menyambar lagi, membuat dinding-dinding berguncang. Saat cahaya menyala kembali, Reksa berdiri di tengah kamar, mencekik tubuh Sinta. Tubuh Sinta terangkat dari lantai dengan mudah, berontak-merontak. Tapi suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara Sinta. "Tolol, sudah diterima, dia harus mati." Suara itu berat, serak, dan menggema seperti suara dari perut bumi. Sosok kakek itu kini seperti merasuk penuh dalam tubuh Sinta. Namun, Reksa tak bergeming. Matanya kini merah, tajam, dan berani. Ia meletakkan tubuh Sinta ke lantai, memecahkan kendi tanah liat yang ia bawa. Cairan pekat berwarna coklat kemerahan, entah darah atau ramuan kuno, mengalir deras di lantai. Dari kantong kecil ia mengeluarkan kuas berambut ekor kuda. Dengan tangan mantap, ia mulai melukis di tubuh Sinta. Aksara Jawa, mantra kuno, huruf demi huruf tertulis di lengan, lalu di tangan, kemudian di kedua kaki. Setiap tulisan selesai, satu bagian tubuh Sinta terkulai seperti ada kekuatan yang dikunci. Makhluk itu terus berteriak dari mulut Sinta, "Berhenti, aku harus mengisi perempuan ini." Tapi Reksa tidak peduli. Suaranya bergema seperti seorang penghukum. "Sinta tak pernah terlihat dalam perjanjian busukmu. Kau hanya alat dari mereka yang licik. Kembalilah pada pengirimmu." Mata makhluk itu menatap penuh kebencian, tapi kini penuh rasa takut. Dan saat aksara terakhir ditulis di dahinya, tubuh Sinta tersentak keras, lalu hening. Nafasnya kembali normal, matanya berkedip lembut, normal. Ini di mana?" Nayaka menutup mulutnya, menitikkan air mata. Itu suara Kak Sinta. Namun harapan itu dipotong keras oleh Reksa. "Jangan mendekat." Wajahnya gelap, matanya tak lagi seperti milik pria sederhana yang mereka kenal. Ki Ageng Gede menatapnya dengan campur aduk, ngeri dan kagum. "Reksa, apa yang kau lakukan?" Reksa menatapnya penuh ancaman. "Santet tukar nyawa hanya bisa dihentikan dengan satu cara, dikembalikan pada pengirimnya." Ki Ageng Gede terdiam. "Kau bisa melakukannya?" Reksa mengangguk pelan. "Bisa. Tapi begitu aku kembalikan, masalahnya baru akan dimulai."
Masalah-masalah apa? Tanya Nayaka dengan suara bergetar. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Reksa menoleh perlahan, tatapannya tajam. Sorot matanya tidak lagi seperti pemuda polos yang mereka kenal. Masalahnya, mereka tidak akan tinggal diam. Orang-orang terdekat pengirim santet itu pasti akan membalas. Balas dendam seperti ini tidak akan selesai sampai darah dibayar dengan darah. Tambahan Mbah Inten, serius, kalian telah menyentuh lingkaran kutukan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Dan tiba-tiba, MONSO, TEROKUTUK, suara berat dan garang menggema dari arah ruang tengah. Mereka semua terkejut dan menoleh cepat. Itu suara Mas Sukar, tapi bukan suara manusia biasa lagi. Tubuhnya berdiri kaku, matanya merah menyala. Urat-urat di wajahnya menonjol, mulutnya menganga lebar, seolah sedang dirasuki kekuatan purba yang jahat. Ora ono sing oleh urip. Suara itu menyusul dari Mas Sarno yang kini juga dalam kondisi yang sama. Kedua pria itu seperti boneka hidup, mengangkat tangan mereka perlahan ke arah Nayaka dan ibunya. Wajah mereka tanpa ekspresi selain kebencian murni. Cepat, Batang Kelor, perintah Mbah Inten. Ki Ageng Gede dan Mbah Inten bergerak sigap. Mereka mengikat Batang Kelor ke lengan Mas Sukar dan Mas Sarno. Tubuh kedua pria itu bergetar hebat seperti terbakar dari dalam. Jeritan gaib keluar dari mulut mereka. Kunci pintunya, teriak Ki Ageng Gede. Brak, petir menyambar. Dalam kilatan cahaya putih sesaat, bayang-bayangan terlihat di luar jendela. Orang-orang kebun, tapi gerak mereka itu aneh. Terseret, tersentak, seperti dipaksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mata mereka merah, mulutnya menganga. Beberapa berjalan dengan kepala tertunduk, namun terus bergerak maju. Gila, mereka semua kerasukan, semua pegawai. Ki Ageng Gede terperangah. Nayaka yang menggigil ketakutan segera mengunci semua pintu dan jendela. Tangannya gemetar saat memutar kunci. Siapa yang kalian sakiti sampai mengirim semua ke sini? Ini bukan amukan biasa, ini pembantaian gaib, bentak Ki Ageng Gede. Ibu Nayaka menangis. Saya tidak tahu, kami keluarga Kusuma tidak pernah cari masalah. Kami tidak pernah. Air matanya tumpah, suaranya histeris. Nayaka mengambil ponselnya dengan tangan gemetar dan menekan nomor ayahnya. Pak, semua pegawai kerasukan. Mereka mau masuk rumah, badai di sini, jangan pulang sendirian, Pak. Bawa warga. Nayaka, astaga, apa-apaan ini? Dok dok dok, gedoran keras menggema dari segala penjuru rumah. Jendela-jendela bergetar, pintu-pintu berdetak. Pegawai-pegawai kerasukan seperti dikendalikan satu jiwa jahat yang sama. Mereka tidak lagi manusiawi. Di tengah kekacauan, tiba-tiba suara pelan memecah kegeduhan. Ibu, dari balik pintu kamar, Sinta berdiri. Rambutnya kusut, tubuhnya masih kurus dan pucat. Tapi ia melepas semua alat infus dan tabung yang sebelumnya melekat di badannya. Matanya kini bersih. Ia tersenyum tipis. Sita, kamu sadar, nak? Sinta mengangguk dan memeluk sang ibu. Pelukan itu terasa hangat, hidup. Beberapa saat kemudian, Reksa menyusul keluar. Tubuhnya letih, matanya berat, tapi wajahnya tetap santai. Ia meregangkan bahu sambil menguap kecil. Hah, alhamdulillah, kakakmu sudah boleh, Pak, katanya pada Nayaka dengan nada tenang. Nayaka tak kuasa menahan tangis haru. Kakaknya selamat, ia masih hidup, meski wajahnya pucat, tapi auranya tidak lagi gelap. Dok dok dok, gedoran semakin keras. Rumah seperti akan runtuh. Reksa, jangan santai, mereka masih di luar. Bentak Mbah Inten. Kau bercanda, sekarang semua pegawai kerasukan. Ini bukan waktu ngopi, Reksa, tambah Nayaka dengan panik. Reksa hanya tersenyum. Ia melihat ke sekeliling. Hujan masih turun. Cahaya lampu minyak bergetar. Lalu ia melihat ke arah jam dinding. Tunggu sebentar lagi, gumamnya lirih, penuh keyakinan. Nayaka tidak mengerti.
Semua tak paham maksudnya. Mereka terdiam menunggu. Dan tiba-tiba, dari kejauhan, menembus badai dan hujan deras, sebuah suara bergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan jelas, nyaring, lirih namun menggema, seakan mengguncang langit dan bumi. Sekejap, gedoran terhenti. Senyap, tak ada suara, tak ada gerakan. Orang-orang yang tadi menggedor mendadak membeku di tempat. Mas Sukar dan Mas Sarno tiba-tiba tersadar. Tubuhnya lemas, namun mereka berusaha untuk berdiri. Apa yang terjadi? Tanya Mas Sukar bingung. Saat itu, Reksa membantu membuka ikatan batang kelor yang menahan mereka dan membuka salah satu jendela. Saat itu hujan deras mulai berhenti, dan mereka tak menyadari bahwa subuh telah datang. Satu persatu pegawai kebun yang kerasukan itu tersadar. Mereka saling membantu untuk berdiri dan kembali membersihkan diri mereka. Bagaimana mereka bisa sembuh dengan sendirinya? Tanya Ibu Nayaka tak percaya. Sudah saya bilang, Pak, yang bisa memberi kesembuhan itu hanya Gusti Allah yang Maha Hebat, ucap Reksa pada Nayaka. Saat itu, Ki Ageng Gede dan Mbah Inten hanya menggeleng melihat manusia seperti Reksa. Keberadaan Reksa membuka mata mereka tentang betapa lemahnya kesaktian mereka jika dibandingkan dengan seorang manusia yang bergantung pada Tuhannya. Setelah semua selesai, Reksa meminta Mas Sukar dengan paksa untuk segera memulangkannya kembali ke rumahnya. Ia terlalu lelah dengan segala yang terjadi di hari itu. Namun ia meninggalkan pesan untuk Nayaka dan keluarganya. Pengirim santet akan datang kepada kalian. Tenang saja, ia tidak akan bisa menyakiti kalian. Namun saya minta tolong satu hal. Maafkan dia. Kisah Reksa Budi, si kuli panggul yang menyimpan luka kelam dari masa lalu, dimulai kembali saat ia tanpa sengaja terlibat dalam masalah yang menimpa keluarga Kusuma. Dari sekadar kuli panggul yang tak sengaja menolong, Reksa terpaksa menunjukkan kekuatan spiritual yang selama ia sembunyikan. Ia berhasil mengusir makhluk gaib yang menyiksa Sinta, namun ia juga mengungkap sebuah kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Sinta bukan sekadar korban santet biasa. Ia adalah tumbal, korban dari sebuah kutukan darah yang dilakukan oleh keluarga paling berkuasa di desa tersebut. Kutukan ini jauh lebih besar dan lebih terstruktur. Di balik semua ini ada Aji Prabawa dan istrinya, Gentayu Pertiwi, yang menggunakan sebuah jasad keramat untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan dengan cara mengorbankan nyawa orang lain, bahkan anak mereka sendiri. Reksa telah membuka pintu gerbang neraka, dan ia sadar bahwa masalah sesungguhnya baru saja dimulai. Dendam keluarga Prabawa tidak akan tinggal diam, dan mereka akan melakukan apa saja untuk melindungi rahasia keji mereka. Pertarungan Reksa yang sesungguhnya untuk menghentikan rantai kutukan ini baru akan dimulai, dan bahaya yang mengancam jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bagaimanakah kisah di episode selanjutnya? Untuk menyaksikan bagaimana Reksa menghadapi kekuatan jahat yang jauh lebih besar. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah setia menyaksikan kisah misteri di Shyflash Channel dan bagi pembaca di shyflash.com hingga akhir episode ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan menekan tombol like, tulis komentar, dan share cerita ini agar semakin banyak orang yang ikut merasakan pesona dari setiap kisah. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.